MU menang baby. Ya. Batai baby. Glory baby. Aduh, Ayo nyanyi dong. Kuping 1, PAE 2, 3. Glory Man United. Glory Man United. Glory Man United. For the let's go party. There is a sense of secondary. And I can sample back in 93. And everyone will know who we are. Tapi singing kayak seras. Man United. When the boys in red, I will on our way to Wembley. Terusin sendiri. Cie, menang lawan biru. Comeback. Padahal biasa aja nggak? Biasa aja. Ini kayak week in week Ini out. klip Karim yang mau nangis pas Ahmad Diallo ngasih 2-1. Ting. Gila. Ya Gimana rasanya, Rim? Mat, Biasa aja. Mr. Amrabat gimana rasanya? Ya menang kita sombong. Hah? Kalah kita kapan? Jadi menang lawan City itu fitrah. Bukan suatu kebanggaan kan? Iya udah sering. Udah biasa. Itu bukan biasa, itu suatu kepastian atau apa ya bahasanya? Keniscayaan. Wajib ibarat Keniscayaan tuh kalau kita lempar pasti Jatuh. turun. Gravitasi. Keniscayaan. MU menang. Apakah ada orang yang ada orang yang membanggakan gravitasi? Enggak ada. Jadi biasa aja dong. Hal yang 1 tambah 1 berapa? 2 MU pasti menang. Nah, hari ini sebelum kita mulai kita akan bahas review game week berapa ini? 16 ya? Game week 16. Ini minta maaf karena kita back flu ya di sini ya. Jakarta sedang hujan terus. Kitanya begadang terus, ya kan? Ada yang ngikutin timnas sedih. Ya. Ini dia, let's go. Jangan lupa subscribe Grombol. Ini kita udah 100.000. Gue udah ngomong apa-apa, gue udah push ganti mic. Mudah-mudahan minggu depan udah mic baru ya. Kita doakan mic baru minggu depan. Terus yang kedua, kalau mau join Telegram grup kita ada di link di bawah. Di sana kita ngobrol 24 jam. Ada geng malam, geng pagi, geng sore, geng siang, ya kan. Suka ada Bang Basya, Bang Karim juga di sana. Ya. Nge-live di situ. Terus juga kalau mau berita Chelsea bisa follow IG gue @olealatas. Kalau berita Manchester United bisa follow Bang Karim di @karimnasar. Berita Arsenal bisa follow Berita Everton. Nggak. Follow Bang Basya di Arsenal @arsenalfox. Bang Basya. geopolitik ke saya. Nah, kalau geopolitik ke geopolitik sufism, ya kan? Philosophical, Self apa? bisnis. Tapi ke WhatsApp bukan Instagram. Oh gitu. Lo kasih tahu siapa? Harus yang muhrim apa yang nggak muhrim? Berat juga nih Pak. Oke, kita mulai dari match pertama yang berada di Anfield. Pertandingan yang salah satu pertandingan terbaik menurut gue minggu ini. Seru banget game. Wallpaper lu kurang ajar ya gue liatin. Kenapa? Gue perhatiin ya. Kenapa wallpaper? Wallpaper lu kurang ajar juga ya. Itu enggak. By the way di situ dia The kepleset. Mighty John Terry. Di hari itu kepleset. Enggak ya. itu aneh sih. Oh mati. The Mighty John Terry neriakin Ronaldo untuk bangun. Itu enggak bisa sih itu. Hah? Enggak layak masuk frame anjir. Kalau yang masuk Kenapa? frame, The dia- magnitude of Cristiano sama Terry. Apa? Gila lo John Terry. di hari itu English di- best defender. Di hari itu kepleset. Hah? Di hari itu kepleset. Iya Siapa? itu enggak Di sengaja. Bukan hari ini. Kalau tahu yang kalau Jud- lu ada bukan Terry, Iya. gua Ini di- ada ini di IPL. Rolls Royce menang lawan MU juga. Ini sampah. Sorry ya, enggak kita ngomongin legend Ini ini. sampah. Siapa yang mentok. Jude Bellingham jatuh yang post siapa? Lamine Yamal. Ini Pedri tau enggak postnya? kenapa? Yang dia pura-pura Ini kenapa Jude, kita keluar ya? Jadi topik ya? pura-pura Gara-gara dia nih. Gara-gara itu. Dan tadi gue merhatiin itu Jude- siapa yang dijatuhin nih. Pedri ngepost Jude Bellinghamnya jatuh seakan-akan dilewatin. Padahal Jadi guys, jadi pojok Kayak debat gitu. ini memang aturannya sebenarnya nggak boleh ada dua fans MU. Kalau dua fans MU kayak gini, halunya semeja akhirnya. Jadi kita fokus ke match ada Liverpool lawan Fulham yang berakhir seri. 2. Salah satu match terbaik berawal daripada match yang cukup imbang di 10 menit pertama.
Fulham bisa mengimbangi Liverpool. Itu suatu hats off dari gue. Tapi di menit ke berapa tuh? Ke 12, 7. 12. 18 ya. Pokoknya ada menit belasan Robertson harus terkena kartu merah dan Liverpool sudah tertinggal 1-0. Gimana menurut kalian? Dan namun Liverpool mampu winning mentality di situ. Ada pemain-pemain dengan mental yang luar biasa. Van Dijk, Mo Salah Becker ada di situ juga. Jota kembali fit. Jota kembali fitnya itu penting juga. Gue ngelihatnya emang dari setelah Robertson kartu merah itu emang sempat ada sedikit menurun intensitas, tapi babak kedua terutama setelah golnya si siapa yang Flick itu, yang gol keduanya Muniz. Itu benar-benar ada urgensi dari Liverpool untuk ngejar gimana Gravenberch itu yang tadinya cuma role sebagai number 6, dia ngebantu Gomez. Mau gak mau dia jadi halfback kan? Dari halfback. Dan Van Dijk sering banget maju ke depan untuk ngebantu. Van Dijk playmaker dia berapa kali. Dia berani itu. Berani banget. Kwanza ditaruh untuk di kanan. Tapi gol kedua tuh karena Kwanza Joe Gomez. Oh iya. Gol kedua Kwanza nggak bisa main marking. Iwobi atau siapa gue lupa persisnya. Terus Joe Gomez juga nggak bisa marking. Ya gue sih sebenarnya gue impress sama performance Fulham 2 match terakhir dari lawan Arsenal ke Liverpool hari ini. Yang paling bikin gue impresif adalah yang pertama 2 pivotnya mereka, apalagi Sunderberg lagi bagus mainnya. Sunderberg sama Lukic kalau nggak salah kan. Terus 3 gelandang serang, mereka nggak pakai winger, mereka pakai 3 gelandang serang yang bermain rapat, nggak main melebar. Pereira yang teknikalnya bagus semua. Ada Harry Wilson di kanan, Alex Iwobi di kiri, dan Andres Pereira di tengah. Nah itu juga mereka bertiga punya kualitas passing yang menurut gue based on the form ya, gue nggak mau klaim. Based on the form luar biasa. Based on the game di lawan Liverpool, kualitas passingnya sangat kreatif dan luar biasa gitu. Iwobi revive karir. Iwobi iya. Iwobi revive. Lo kalau cek di FPL itu kan ada indeks ICT. ICT itu creativity, threat, sama I-nya apa ya? Indonesia. Hah? Enggak. I-nya itu ada juga. Bukan indeks. Intinya intelektual. Kalau nggak salah ya, intelligence intelektual. Bukan. Pokoknya Iwobi salah satu yang tertinggi di Liga Inggris. Makanya gue setuju. ICT apa? Ya, pokoknya I-nya gue lupa, C-nya creativity, T-nya threat. Dia memberikan threat gitu. Dia salah satu yang tertinggi. Parah Iwobi. Cuman kalau lo perhatiin di gamenya Fulham sama Liverpool ini, simple. Fulham nggak mau neko-neko orangnya. Gue direct dengkol. Ya. Itu dia nggak mau mencoba. Kan biasanya orang mau Liverpool, gue mau nyoba build up dari back. Gue mau nyoba. Oh nggak ada mereka. Mereka pressing trap di tengah langsung gas. Mereka mau set direct udah, oper, bismillah gol. Itu dilakuin 2 match terakhir. Iya. 2 match terakhir kayak gitu. Persis. Simple banget. Dan kan gue bilang Marco Silva ini kalau ngomongin cara mainnya kurang lebih ya, bukan sama persis tapi tipikal permainan tuh mirip banget sama Unai Pochettino yang dimana bermain tuh running, direct, high intensity, dan mereka sekarang punya pemain yang emang build for that gitu loh, benar-benar running semua. Ada Traore yang bisa masuk, Reece Nelson yang bisa masuk, Smith Rowe bisa masuk. Jadi lu cadangannya pun profilnya sesuai yang mereka mau gitu loh. Jadi ya luar biasa sih. Well squad buildingnya cukup baik sih. Walaupun di back di posisi defensive line gue cukup kaget juga. Artinya nggak ada pemain-pemain yang biasa dipakai. Paling cuma Diop. Satunya si Cuenca. Cuenca ini gue nggak tahu apa dia sering main apa enggak. Sisi Terus tahu gue yang sering main si Kevin Bassey kan. Bassey nggak main. Nah tapi Diop benar-benar do his job well gitu. Dia menang aerial duel. Dia bisa cover beberapa bola gitu loh. Sunderberg toe to toe with Gravenberch. With Gravenberch, Curtis Jones, Szoboszlai itu juga. Kan Sunderberg nama yang udah gue sebut dari beberapa bulan terakhir. Yang gue bilang nama yang gue pengen buat masuk ke MU. Ya di MU emang dia diincar MU. Satu incar MU. Gue bilang dibanding Ugarte gue lebih pilih Sander waktu itu. Sunderberg. Iya. Nah itu sebelum waktu beli Ugarte antara Sunderberg sama Ugarte. Tapi Ugarte lebih prominent lah. Nah, kalau Sunderbergnya ini tapi gue akuin gokil banget emang di pressing. Dia tuh press resistance-nya gokil banget. Fulham belakangnya tenang, depannya ngegas. Jujur gue tiap ngeliat Fulham nyerang gue takut. Kok ada nih tim kenceng banget. Udah ada 4 orang. Ada Marisono, Iwobi di sini, Raul Jimenez di sini. Gila, Andres Pereira di sini. Speed itu sampai gak masuk ke starting lineup. Enggak. Tapi harus diingat Liverpool main 80 menit 10 orang. Dan Robertson itu dia
kartu merahnya dia kan salah dia. Dia nggak mau Sebelum kita ke situ, menurut lo ada unfair nggak di red cardnya? Enggak. Fair. Fair. Dia nggak bisa. Fair ya, Li. Fair. Dia could not afford make a mistake. Dia nggak bisa bikin salah lagi. Pertama deflection dia Pereira. Terus yang kedua dia miss. Dihajar tuh si siapa? Itu tinggal 1v1 kiper Wilson. kan, ya. Nah dengan 80 menit itu, walaupun orang ngomong kayaknya Liverpool susah comeback, gue udah yakin moodnya Anfield itu. Kenapa bos? Moodnya Anfield itu. Flu. Moodnya Anfield itu susah di kup. Liverpool bagus sih. Walaupun yang balik gantiin Curtis Jones, nanti Gravenberch, nanti. Gue sebelum kita ke Liverpool, gue mau highlight sedikit masih ke Fulham, star boy-nya Fulham. Impresif banget Anthony Robinson. Woi, itu orang salah struggle loh sama dia. Jujur aja, Mo Salah one of or maybe the best right winger in the world. Gue kurang right now. setuju kenapa ya? Karena waktu saat di marking satu Salah selalu menang duel sama Robinson. Enggak, berapa kali tuh kalah. Begitu Salah sampai berapa kali pindah kalah. begitu dikasih shadow mark sama Fulham baru Salah. Enggak, Anthony Robinson bener-bener bisa megang Salah. Salah kan sampai pindah kiri. Iya. Babak kedua salah Iya, main ke tengah ya. Ngakak gue ngeliatnya. Cuman sempat Robinson sendirian kalah duel. Belum juga mengingat Robinson memberikan 2 assist. Jadi ini Iya. star boy ini orang, dan ini orang harus pindah ke tim besar. Harus. Left kan? Left back. Ya berarti. Umur berapa ya Robinson? Muda, paling 24, 21. 25. 21 Anthony Robinson. Nah, kita sekarang ke Liverpool. McAllister gak ada. Apa Itu aneh sih. apa yang membuat tim ini, gue udah bahas tadi. Suspension. Oh suspension. Tapi hadir dia. Apa? Gue lihat dia hadir. Pakai jas. Iya. Kita tunggu mereka selesai dulu. Kirain cadangan. Nah, jadi kalau dua fans MU gini guys. Ibarat ini mobil, setirnya mereka pegang juga. Ya, mobil gimana kalau ada 2 orang megang Tapi setir? kita punya Kan kebijaksanaan. tabrakan kan? Jadi kalau ndak sama supir suka kita giniin guys. Kita ke Liverpool. Kita kagetin. Salah satu karakteristik mereka yang gue udah sebutin adalah mentality, yang karena hadirnya pemain-pemain senior yang sudah memenangkan banyak hal di sana. Ada Van Dijk masih di sana, Mo Salah, Trent, Becker. Nah di luar itu apa sih dari slot nih yang bikin ini tim kayaknya susah banget dikalahin gitu? 10 orang loh. Intensity dan hungernya kembali lagi. Hungernya Yang dan yang ngebedain sama Klopp kemarin kan kayak mereka tuh drain of energy gitu kan. Sama kayak yang City yang Mama juga bilang kemarin, sama kayak City tuh persis sama Klopp setahun lalu 2 tahun lalu, dan sama slot nih dibalikin lagi. Dan untuk lo mencapai hunger ini kan balik lagi masuk kayak gimana dia ngerotasi squad. Karena kan lu hunger tanpa physicality yang mumpuni juga gak akan bisa. Dan Arne Slot memanage semua itu dengan baik. Dan ya terjadi. Dan yang gue suka juga dari Slot, dia menjaga kultur baiknya Klopp, dijaga betul. Coba di-share dong apa yang lo riset waktu itu. Iya tim, jadi pemain-pemain senior di Liverpool itu 5 itu ditanya kultur-kultur sama Slot. Ini lo setiap mau latihan boleh main HP apa enggak, ditanya tuh ke Arnold, ke Salah. Oh boleh, oh, oke. Jadi hal-hal kecil. Oh ini makan dulu atau apa begini dulu. Sholat dulu. Jadi apa sholat dulu. Kalau zaman Klopp tuh gimana? Jadi kultur bener-bener dilanjutin dari zaman Klopp. Nah pegangannya si Slot itu 5 itu, si Salah, Van Dijk, Arnold, Robertson, Robbie sama Becker. Ini, nah nanti si 5 ini yang ke junior. Assalamualaikum pengumuman abis ini. Jadi Slot murni ngurusin taktikal. Itu menurut gue indah banget ya. Transisi yang perlu karena untuk merubah kultur itu drastis seenaknya. Gue sekarang yang punya, gue pelatih. Itu biasanya deep. Iya. Tapi gimana nanggepin Van Dijk dan Mo Salah yang week in week out, bukan week in week out, match in match out. Setiap match bermain 90 menit. Apakah pandangan kalian bertiga nih? Apakah ini akan sustain sampai akhir musim? Gue enggak lagi. Jujur enggak. Gue udah mulai ngelihat Glimpse. iya glimpse udah kelihatan. Sebenarnya balik lagi ke Januari sih. Kalau mereka beli pemain, ya mungkin bisa stay. Tapi kalau mereka nggak beli siapa-siapa, gue ngelihat ada drop point-nya. Bau-baunya drop point. Karena Mohamed Salah frustasi, Pak. Mohamed Salah kalau lu paksa untuk misalnya lagi kalah, oke, create some change right now. Mohamed Salah please dong, tolong kita. Terus-terusan kayak begitu, nggak dapat apa-apa nih tim. Tapi Mo Salah playmaker sih one of a kind juga ya. Menurut gue dia udah nggak punya eksplosivitasnya sebagai winger,
di umur yang udah 32, 33, tapi dia bisa konversi dirinya menjadi seorang playmaker yang wow. Yang istimewa. Kayak gol terakhir, gol yang pembuka gol pertama tuh yang Gakpo. crossnya waduh. Aduh. Yang itu berkali-kali kita lihat dia Itu. salah. Itu salah itu yang Salah, kurang ajar tuh di situ loh. Kenapa bisa dia seperti itu? Iya. Dan gue takut dia satu pemain fine wine. Ya memang fine Iya, wine dia. iya, kelihatan. Dia age like fine wine. Gimana dia latihan, ngejaga makan, jam tidur, Meditasi dia. Minum mate. Yang aneh Minum tuh chamomile dia Iya. enggak minum mati. padahal dia sholat kan muslim, Iya. tapi dia di luar sholatnya ada meditasi yang tau nggak dia cerita dia bengong 20 menit, 30 menit orang rumah yang ngeliat lu ngapain bengong? Autis. dia meditasi. Cuman gini, salah memang nggak eksplosif lagi, tapi kemampuan menganalisa permainannya mature banget. Gak tau mentok. Dia tahu kapan waktunya Tidur. bukan maksud gue kapan waktunya dia ngerubah permainan, dia masuk, dia true, dia off the ball, gak mature banget tuh gak? Dan duelnya juga selalu menang loh, dribble duel. Ini body balance ya Dia kayak udah ininya udah mature banget. Physically strong. Strong ya. Jadi kayak, kayak Saka. apa ini last prime-nya dia nih kayaknya. Enggak gini. Kayak Gue ngerasa kalau prime-nya salah, kayak mungkin- ketemu antara fisik capability Dan mental. sama Yes. udah dan kalau kita lain ngomong gitu. sampai kapan, menurut gue masih panjang salah. Bisa sampai umur 35 gitu loh. Dia bisa Pertanyaan gue jadi bukan inside itu. forward. Pertanyaan gue bukan itu. Melihat form Liverpool yang ditopang oleh Salah dan waktu bermain Salah yang nggak sama sekali nggak dikasih break, ini sustainable apa enggak? Itu pertanyaan gue. Iya, nggak sustain. Nggak Tapi sustain. baik lagi ke di Januari lah. Kalau Chiesa udah mulai balik, mungkin di sini akan terjadi rotasi Chiesa ke Salah gitu. Jadi mau. Chiesa Mau udah nggak lama mau. loh, udah 4 season Iya. nggak Ya tapi maksudnya kan sekarang kenapa Salah nggak diganti juga kan karena dia mau nggak mau. ada yang di sisi kanan yang bisa Salah mau diganti, maksudnya dibantu. bukan diganti, maksud gue Dirotasi. dirotasi Dirotasi. menit 70, 80. gitu. Iya. Bayangin di Champions League aja, misalnya mereka unggul, mereka Salah nggak diganti. Gitu loh. Ini kan apa ya? Nah, gue bingung juga sama bola sekarang. Kenapa intensitas di fullin di menit-menit terakhir? Gitu loh. Kenapa nggak main di agak early permainan, di akhir Nah, lo itu lo bisa ngomongin slot doang kayak. rotate. Hmm. Iya, kalau Lo kayak ngomongin slot Arsenal enggak? juga Enggak, semuanya sih di akhir rotasi. Nah kalau ngomongin di, Liverpool di permainan yang sama maksud gue. Enggak yang begitu tuh, specifically lo sebutin tadi. Liverpool. Itu karena slot. Tambah akhir tambah Cenderungnya dia gas di babak kedua. Babak kedua dia ngaco. kalau ngomong counternya. Liverpool yang berapa match terakhir sebenarnya mereka kan juga agak struggle kan. Kayak mereka sama Newcastle pakai Salah sampai terakhir juga ya. Karena Newcastle bisa ngasih perlawanan yang cukup berat juga. Bahkan lawan Girona kemarin juga menangnya Salah tipis. penalti. Salah penalti. Salah penalti. Jadi lu nggak bisa, ya Arnold juga serba salah, dia nggak bisa ngekeluarin pemain yang jadi 75% sumber golnya dan X faktornya dia yang bisa create something out of nothing gitu kan. 70% sejak Salah masuk. Iya, lu masuk ini Sama Jota, KCR di Madrid Jota, tuh. Nunes, Gakpo, Diaz digabung itu masih di bawah Salah, Mat. Total. Golnya. Iya. KCR 2009 Madrid sampai 2018 70% gol Madrid 9 Iya begitu. tahun CR. Ya gitu. Oke, sekarang kita terbang ke London. Berat juga Di Salah. Emirates Stadium ada Arsenal yang Terakhir menjamu. Salah ini pemain terbaik di dunia menurut gue Iya. current form. Itu jadi sulit untuk diganti juga. Oke. Sulit. Bukan diganti, dirotasi. Di rotasi. Iya. Supaya load manajemennya, energinya, kesehatan fisiknya kejaga gitu. Dan juga Liverpool kalau Salah gak diperpanjang, dia beli siapapun penggantinya untuk selevel Salah itu For now, aduh susah. udah. Butuh Jadi waktu. udah ini terakhir dia nikmati lah Le. Kapan lagi gitu? Giveaway 50.000 ya. Persamaan Gundo sama Amrabat apa? Enggak, gue cuma Apa persamaan? sebelum 50.000 nih. sebelum Giveaway nih. maksud gue Sama-sama nggak bisa ngeliat house bridging. Iya. enggak sebelum Itu dia. Itu sebelum dia. shifting maksudnya mumpung masih Liverpool. Bener kan? Oke, kita terbang ke London. Langsung pindah. Ke Emirates Stadium. Ada Arsenal yang menjamu Everton. Boring nih. Arsenal yang bermain berharap mendapatkan 3 poin. Karena mungkin dengar-dengar dari ruang ganti atau dari duck out, Liverpool 10 orang gitu kan. Robertson merah. Iya kan, Robertson merah ya kan. Sampah Kita harus banget kalau menang. beneran begitu sih. Arteta yang kembali menjamu tim lamanya, Mm-mm. The Everton, tim yang sangat teknikal ya. Iya.
Iya kan? Everton Sangat Lo teknis. sama Sangat teknikal. Sanders Everton Itu sama Arsenal sangat. itu mirip kan? mirip. Sangat teknikal kan? Saya setuju. Itu dia. Itu saya setuju. Iya. Everton jago banget. Enggak, bukan jago nggak jago, sangat teknikal. Sangat teknikal, sangat Similar atraktif, sama Arsenal, forward, iya. Everton Gimana? kayak Real Iya. Madrid mainnya. Sebenarnya gue pertama ngapresiasi dulu Everton ya, karena secara Dia pakai baju Everton, secara udah langsung pindah. secara defensif menurut gue master class banget secara defensif ya. Dari tengah mid block low blocknya rotasi dia masang Mikolenko gila Mikolenko. di tengah Dukure, Idris Idris Elba. Geye sama satu lagi siapa gue lupa, pokoknya 3 pemain yang Ada. punya work rate ya maksudnya Kuda. gitu loh, powerhouse di tengah. Apa persamaannya Gundo sama Amrabat? Giveaway lagi 50.000. Terus-terusan. Ayo 50.000 jawab. Gak peduli kalian ngomong dia pengen ngomong. Iya itu dia. Gue gak kuat. Defense bagus banget. Ya biarin, gak timnya boring aja. 2 musim nyerang sama. Enggak sabar. Boring. Iya, oke. Kita kan Timnya sama, Le. kita kan build up dulu. Oh, iya, lu kan juga bisa appreciate lawan dong. Kayak lu ketemu Forest, lu appreciate Forestnya dong, defense-nya Oh bagus. diserang lu. Ya udah, sama diserang lu? kayak gitu. Ya lu penyerangnya bapok lawan Forest, tapi defense Forest juga bagus sama kayak gitu. Terus? Ya Everton secara defensif ya dia duluan. Duluan gua. Lu jangan kenal. Lu jangan kenal sama Ole, Basya. Gue ngapain? Dia Kok jadi gue? Gue marah karena lu bisik-bisik. Ini tengah-tengah lu ngomong perbedaan Amrabat sama gue. Bukan salah gue. Itu Everton di situ ya. Sekarang masuk ke Arsenalnya. Arsenal Saka menurut gua bermain sendirian kemarin. Bahkan even Odegaard-nya mainnya jelek banget kemarin. Dia nggak bisa nge-support Saka seperti biasanya. Saka banyak dribbling ketemu 3-4 orang nggak ada yang support. Timber yang biasanya overlap juga kurang kemarin. Mungkin yang 2 pemain yang bisa gue highlight sebenarnya Declan Rice sama Saka. Dan ketika Declan Rice keluar itu gue nggak habis pikir tuh. Ini pemain yang paling bagus di lapangan saat malah dikeluarin sama Arteta. Dan lu udah masuk 8 menit 70 80 Menit lu masih 62 ya, 63. lu masih kosong. Lu butuh ngejar gol ke tim yang bermain sangat defensif. Lu Oke. butuh kreativitas. Lu butuh kreativitas. Yang punya siapa? Yang punya kan Odegaard. Oke, lu masukin Nwaneri. Neri. Ini bukan Odegaard yang lu take out. Dicabut. Lu masukin dua-duanya. Udah bukan saatnya lu mikirin balance atau segala macam. Cuman sebenarnya kalau kita mengulik Arteta kan, gua takut tiba-tiba Everton counter attack si Calvert-Lewin gol gitu misalnya, atau McNeil gol kan. Enggak, itu mah udah. Lu masukin pemain yang punya creativity, Nwaneri, Odegaard main bareng-bareng, lu obrak-abrik, terus lu punya Sterling di bench. Ini match Sterling. 150.000 per minggu, thank you. Gua nggak suka sama Sterling ya, tapi ini match yang untuk Harusnya Sterling banget. Kenapa lu gak suka? Iya udah ada tua apa segala macam. Maksudnya bukan nggak suka personal. Lu gak suka orang tua? Oke. Maksudnya secara bukan yang kita butuhin. Lu nggak suka orang tua, Bukan oke, yang kita oke. butuhin gitu loh. Tapi Belum dijawab udah. Oke. tapi ini match Sterling, lu bisa masuk ya. Lu tahu kan dia punya bisa tiba-tiba jatuh, diving, penalti, bisa gocek obrak-abrik kiri. Gua ini Iya sih, Arteta selfish dengan mengeluarkan di saat Odegaard paling dibutuhkan, di saat itu dia dikeluarkan. Hah? Bener. gua capek di situ. Selfish banget. Itu gua nontonnya, gua nonton sama Karim tuh, gua sampai gedeknya berapa kali gua tanya Karim, apa coba? Terus masa ada seorang umur 23 tahun lawan pemain yang namanya muda tapi udah nggak muda lagi, nggak bisa dilewatin apa ini orang? Ini orang bukan orang Brazil nih, Orang tua tuh ini orang Bolivia nih, orang Brazil nih orang. remehkan orang tua. Iya makanya lu bukan orang Bolivia, dia orang Brazil. Capek gue ini orang udah jual Menurut aja nih gue, orang. Capek gue. hemat gue, ada problem di squad building Arsenal. Iya, memang. Menurut gue. Jadi ramuan waktu beli transfer tuh semuanya ini ada yang nggak pas. Bukan nggak pas, nggak dilengkapi. Bahasa yang lebih tepat. Enggak. Nggak dilengkapi. Sorry, gue mau pointing dikit. Gue ngeliat Arteta tuh lumayan obses sama konsep physicality tinggi, set piece. Enggak, dia gue tahu dia nggak fokus sama itu doang. Dia mau all round play kan, bisa kreatif ya kan, bisa open playnya. Tapi ada obsession untuk ngebangun tim yang badannya tinggi-tinggi, gede-gede. Yang mana squad pool lo Cebol-cebol. akan kurang, enggak dong. Enggak, tinggi. Oh, malah Tinggi-tinggi. Akan kurang. akan mengurangi technicality dalam squad pool lo. Iya. Sorry to say, menurut gue Arsenal tim yang technicality lumayan rendah di Big Six gitu loh. Secara technicality ya. Walaupun kalau pick pointing Odegaard, dia tinggi banget.
Tapi di luar Odegaard collectively gitu. collectively rendah gitu loh. Dan ini yang jadi problem di match-match kayak gini menurut gue. Mungkin gue lebih technically di tengah gue bisa bilang ya di luar Odegaard nggak ada pemain yang ya mungkin disebut Nwaneri tapi yang core di tengah siapa Declan Rice bukan technically Merino bukan. Iya. Jadi kita ya dulu Merino lumayan technical. Iya lumayan. Jorginho juga. Enggak dulu kita ada Gil Fabio. kenapa Gil? Gira Kan kalau sebenarnya Arteta beli Fabio Vieira dari Porto Ya kan itu. untuk itu kan. Ya. Untuk itu gitu kan. Jadi untuk bisa main berdua Tapi bareng. itu physicality-nya Tapi dia jelek banget. ide di awal ya sebenarnya untuk mainin Rice, Fabio Vieira, Odegaard. Oh. Idea awalnya. Iya bener tuh. Tapi Fabio Vieira-nya sama sekali nggak perform dan lain-lain jadinya Enggak, dia perform tapi gara-gara coach dia ngedown tuh. Hancur mentalnya. Kenapa? Kan dikasih ini apa? Tusuk sate mulu. ya gitulah. Nah, sebenarnya reality check Enggak dibully mulu, dikatain tusuk sate. Nggak, Arteta selalu Apa dibilang suka apa? Tusuk sate apa? tusuk sate, tusuk gigi. Tusuk gigi. Tusuk Arteta gigi. selalu apa emang dia di trade kepelatihannya suka duel memang. Tapi kan kalau lu lihat di awal-awal itu bukan yang dia lakuin kan. Di awal dia jadi contender main Zini apa segala macam. Tapi momen dia kalah sama City yang 4-1 itu menurut gua turning point-nya gua di bulan tahun nanti gua akan beli pemain-pemain dengan physicality yang tinggi. Menurut gua turning point di sini. Bagaimana hemat Arsenal di transfer window? Mereka kan harus ngerubah squad building ya transfer window besok kan. Namun secara manajerial, secara manajemen juga masih ada hal-hal yang bolong nih. Dirtek-nya belum ada gitu kan. Katanya Dan Ashworth mau. Iya, kamu kan udah. Enggak mau gua Rashford yang dibeli. Loh? Rashford di Arsenal. Kasih tahu, jual. 30 ya. Hah? 30 ya. Rim udah Rim, capek Rim. Rashford di Arsenal. Garnacho juga. Capek enggak. Enggak udah. Kalau Coba jago menurut main- kalian gimana? Apa yang harus dilakuin sama Arsenal di Dia ambil Januari? Dan Ashworth, bawa Rashford, Pogba, dan ganti pelatihnya jadi Ten Hag gitu. Tapi Enggak serius. bau-bau ganti pelatih udah mulai asik. Lo enggak, kalau menurut gue ini Desember ini 5 tahun Arteta. Iya. Bulat 5 tahun. Nah, enggak tahu, harusnya tanya sama fansnya sendiri. Enggak, kalau fansnya enggak mungkin. Nih, Karena gua- fansnya udah setengah-setengah. Gue udah lumayan suka nih. Oh iya. Udah mulai banyak yang out nih, udah mulai ada. Nggak, Iya. out. Hasan out. Hasan Arteta out. Hasan. Enggak out dari musim lalu juga udah banyak. Kalau ngomongin Arteta out Kalau Basya outnya kapan? gini lah ya. Sorry, ini singkat ya gue Gue singkat. pernah di posisi ini kok. Gak setuju sih Arteta out. Bukan. Lu tuh kalau lu ngejalanin nih journey setiap fans tuh beda-beda. Gua Nggak setuju. nggak Nggak pernah setuju, ngerasain Arsenal yang Juara. era prime-nya juara. Tiba-tiba lu dikasih kayak gini, ya maksudnya kita menuju Iya benar juga. Iya, kita- By kita- Arsenal standar 20 tahun bukan terbaik. kita sangat close gitu loh. Kita sangat deket. Kita tinggal Iya. selangkah lagi ibaratnya finish line tuh di sini, gitu di sini nih. Jadi dia kentang setiap season. Nah, Arteta ini pakar kebikin Blue balls. orang kentang. Bukan, itu udah deket banget Le. Dan ketika kita nggak disuguhin, gue kan nggak tahu nih opsi yang menggantikan siapa, pelatih yang available Nggak bisa siapa. sih, gue gak setuju Arteta out. Gue nggak bisa bilang out aja. Kan lu kalau mau out lu juga harus pikir panjang. Maksudnya kayak out siapa yang gantiin? Nih Kalau gue yang sebelum gantiin Ten sebelum Hag, Karim Le ya. berat. Le sebelum dulu. Ngerti gak sih lu? Bentar. Apa persamaan ya? Bentar. Ya, menurut lu nggak ada pelatih lain di luar sana? Bukan nggak ada pelatih lain. Gue nggak tahu siapa. Gua tidak punya Ya udah. full of Nih yang nonton, full of tolong information. kasih rekomendasi buat Bang Basya, Iya. pelatih baik yang bisa gantiin Arteta. Yang available ya. Ya, Kalau udah harus ngomongin- available, lu bisa break kontrak kok. Amorim di break kontrak di Ya, iya Sporting. maksud gue yang bisa di break. Maksudnya kalau orang Iya lah, ya pasti lah. Ya kalau misalnya Xabi Alonso bisa Oh, kan free iyalah, gitu. iyalah. Itu kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Simone Inzaghi Iya, iya. susah. Iya, Gitu iya. loh. Siapa sekarang? Nagelsmann dari Jerman mungkin iya. bisa. Ya lah, ambil pelatih random kayak Nah, gue. gua nggak punya full of information untuk itu. Jadi untuk gua nge-prepare Arteta out itu nggak ada di kepala gue. Cuman Atau lu nggak mau prepare? gua sangat mengkritisi apa yang dilakukan, Iya. terutama di transfer window. Iya. Sangat. Coba gimana? Transfer window Januari, pendapat kalian Arsenal Januari sebagai pengamat Arsenal juga? nomor 10. Nomor 10, Arsenal butuh banget nomor 10. main kreatif. Odegaard nggak ada bisa-bisa main di posisi itu ternyata. Bukan nggak bisa banget ya. Cuman kurang bagus ternyata main di posisi itu. Harusnya emang bener kan tadinya kan emang perencanaan Fabio Vieira di nomor 10 itu kan emang yang mau diomongin dari pertama kan. Cuma ternyata nggak works. Akhirnya dengan adanya Merino kan berharap kan Odegaard nomor 10, tetap Odegaard nomor 10. Ternyata bahlul banget. Jadi nggak bahlul banget, itu parah bahasa. Cuman kurang works. Bukan kurang work sih. Dia ya kan dia sebenarnya lebih ke 8 dibandingkan 10. Oh iya kan itu Iya. makanya Nggak. nggak works di 10. Iya, nggak works di 10, itu works di 8. Makanya kan harusnya kan Rice Dia nomor 10. nomor 10, striker udah pasti. Karena memang kayak Havertz apa?
Samina Udah lah. Lu nggak dia squad player. Havertz Oh, iya? ya lu masuk menit 70-80 butuh gol, Havertz masuk bukan Iya, starting. bukan starting ya, Isak. Lu disuruh pilih Isak Kelasnya Havertz. Isak Ya, maksudnya. ya lu butuh Isak. Arsenal sekarang ke depannya, di depannya selain Saka, siapa yang jago? Nggak ada. Siapa Nggak ada. yang passing threat? Saka. Only Saka. Only Saka. Itu dia yang problemnya Arsenal tuh di situ. Di mana depannya nih nggak ada threatnya sama sekali. Build up-nya bagus. Build up-nya keren. Di mana Defense keren. Defense keren. Kiper keren. Kiper keren. Attack-nya bahlul. Mantap. Iya. Itu dia. Dan Havertz yang biasa cenderung di early season itu dia banyak dapat chance shoot ke gawang. Sekarang banyak, gue nggak tahu tuh instruksi, nggak tahu emang cara lawan nge-marking dia banyak passing ke belakang. Dia nggak ada threatnya sama sekali di box. Ya mungkin off the ball movementnya juga lagi nggak fluid. Iya. Ditutup. Iya. Menurut nggak ngerti. Ditutup, kaki kanan dia ditutup, dia jadi harus termasa kiri nggak bisa gitu. Jadi ya itulah Arsenal, mudah-mudahan Arsenal menjadi lebih baik di bursa transfer Januari. Asli yang jago by the way. Asli yang Martinelli tol. Kita lanjut ke the biggest game on the week. In the week adalah Manchester Derby yang bermain di Etihad Stadium. Ada Manchester City melawan Manchester United. Berakhir 2-1 untuk United, the old king, the real king. Gimana? Gue kasih langsung aja ke fans United. Tolong Pak Amrabat. Lu dong. Tolong. Dari tadi asik banget makan es batu. Ya menurut gue ini adalah City selesai seasonnya. Semalam adalah pembuktian bahwa Manchester City sudah boleh Off the title race. mengeluarkan tirai putih, mengatakan selamat tinggal kepada season dia untuk Premier League. Dan gue jujur, satu-satu kesempatan adalah bulan Januari kalau dia crucial transfer itu juga ya probabilitas. Gue waktu abis City menang treble pasti orang kalau udah tua bersama, season after season winning ada dipnya. Itu yang dialami MU juga. MU ada dip, ada nambak tembok, tuh nggak? Nabrak tembok. Ya males lah, nggak semangat lah. Ya ada pasti ada dipnya itu. Atau capek, kaki gons itu pasti ada. Nah, gue ngerasain tuh apa City abis treble ternyata masih dapet juara lagi tuh agak lucky blow ya buat City ya. Nah sekarang they break the wall. Dan pelatih quote unquote terbaik di dunia, pelatih tersukses di dunia di bola modern sekarang dalam keadaan kebingungan karena di karirnya dia tidak pernah merasakan ini. Dia tidak pernah menghadapi stage ini. Dia selalu smooth gitu. Nah, tiba-tiba ada garis lagi di sini dia. Gue bingung bisa sampai sini. Dia agak stres malam. Itu berarti digarukin sama dia. Nah, Stres itu. Nyamuk. City menurut gue dan wajar orang habis 7-8 season menang untuk gak menang 1-2 season itu hal normal dan Dulu ini SAF juga ada libur dua kali libur, 3 kali libur, 2 kita kali Beckham libur. keluar 2003 1 puasa kali 3 libur, tahun. iya. CR keluar 2009 puasa ada dalam reign tuh ada. Dan ini mungkin City ya seperti itu. Ini bukan season dia lah. Nah menurut gue season ini mungkin antara Liverpool atau Chelsea, sorry to say. No man. Menurut gue Bobonya Liverpool only bro. Liverpool Chelsea. sama sekali semalam gak ngelihat City yang berbahaya. Sama sekali. Iya. City lawan Juve gak ada intensitas. Semalam gak ada grip dari City. Sama sekali. Makanya gue ngomong kan dari babak kedua, kalau kita seri aja rugi ngelihat City main. Benar. Itu dari gue ya. Yang dibilang itu bener banget. Dimana gue pas kebobolan 1-0 gue masih masih kayak oke. Ini game masih up for grabs banget karena City mainnya jujur jelek. Haaland, where is Haaland? Gak ada. Emang the real Scandinavian striker is Højlund. Ya. Gue udah bilang iya. Apa nih? Violets are red apa? Oh itu pecah. Apa coba? Manchester is red, violets are blue. What a beautiful performance. And the Oscar goes to And the Oscar goes to Kyle Walker. Fotonya sama Kyle Walker. pecah banget Højlund. Kyle Walker Charles Striker. acting. Ngapain dia acting jatuh? Sampah nih. Tapi Højlund juga menunjukkan karakteristik yang mirip sama Haaland ya. Emang orang Skandinavia nih Nordik bukan tengil, mereka itu kakek-kakeknya makan daging, nggak pernah makan yang lain. Oh iya. Iya, Vikings hidup di tempat yang sangat dingin, tidak ada Ragnar, matahari. Ya, Dia nggak ada sayur nggak ini. makannya daging dan daging, Susu. susu. Ya semua produk itulah produk Halo, mamalia. Dan semua rumah ada saunanya. Nah. Jadi Jadi kemarin ya fakta, jadi fakta. jangan main-main sama orang Skandinavia. Itu dia. Itu di negeri Skandinavia
mungkin gak ada dapur tapi sauna ada. Mungkin Gitu gak ya? ada kamar mandi, sauna ada. Terakhir gak ada ruang tamu, ada sauna. Pokoknya itu rumah sauna. Skandinavia. Lanjut Rim. Iya itu gue ngeliatnya kemarin sedikit sampah menurut gue expect City bagus, ternyata enggak karena flaws-nya MU kemarin gede banget. Dimana lo mau bermain dengan kondisi fullback lo suruh mundur banget, tapi cara bermain lo wide banget MU. Nah, nih fullback gak bisa ikut pressing nih. Nih fullback kalau jadi terpaksa kalau kita defense-nya berlima nih. Kita berlima defense. Nah itu kan nyusahin banget. Dan City udah digituin masih nggak bisa capitalize. Ya. Masih nggak bisa capitalize. Kalau perihal mau ngomongin midfield, gila Mason Mount bagus banget asli. Kalau dia nggak cedera mungkin udah 4-0. Di menit 12-13. Mungkin prediksi lu bener 8-0 tuh. Itu match bisa tuh. Kalau Mason Mount nggak cedera Gila, Mason Iya Mount. waktu Mount keluar itu agak 15 menit pertama agak turun. di game ini MU. gue impress banget sama MU. Iya. Setelah itu sama. City nggak punya kontrol, MU bisa melakukan kombinasi, bisa ngegigit di tengah, bola langsung bisa diprogresi ke depan. Tapi Keren. kalau boleh jujur ya, kedua tim gak karakternya gue kalau karakternya kurang semalam. Malah menurut gue yang paling in the game itu Diallo. Dia yang passionate, dia yang in the game, dia yang kayak cut the edge, ayo dar gitu. nendang tiang lah Apa, Dan Bruno beruntung banget tuh. Bruno Bruno juga agak miss. Bruno yang miss depan gawang. Wah, itu juga. Tapi Amorim press conference-nya ngomong, lo belajar dari kesalahan masa lalu, jangan praise berlebihan ini Diallo. Ini momen dia, tapi lo belajar sama anak muda yang lama. Dia gak nyebut nama. Anak Kasih muda waktu dia karena minggu depan itu cerita baru lagi. Jangan cepet. Ini gue suka nih pelatih-pelatih gini kayak Mares. Tapi fakta setelah SAF ada berapa pelatih? 7. Amorim adalah yang pertama kali memenangkan first Manchester Derby. Oh iya. Dan- Ten Hag 6-3. Oh sempat yang lain seri dulu. Ten Hag atau apa? 6-3. Iya. Kalah. Oh, iya. Dan menang Jadi- with style juga maksudnya. With style, with story. Iya, dan biasanya kan tim kesana maksudnya dari Mourinho, Ole Logan Main- Palmer sih. counter attack, Iya. menang. Ah. Cuman sekarang he dominate the game. He dominate the game. He was the After ball. iya. Perbedaannya gini, kalau lihat Amorim tuh gak mau cepat-cepat transisi. Ada momen dia dapat bola, oke, bola Kontrol. kita aja dulu. Sebentar. Terus switch. Iya, terus pas ngeliat Makanya di wait itu switch. itu kalau bukan Dalot left wing back kita. Kalau left wing back kita, ya sama Dalot. gue benci Kenapa? Enggak, Dalot berat. Lo sama Dalot? Worst player on the pitch Dalot menurut gue. Iya lumayan luas. Enggak, lu perlu akuin Anthony masuk game changer. Itu kan gue bilang Itu aneh loh. Anthony masuk Kombinasi Anthony dan Diallo di kanan itu aneh parah, ngetunnya parah. Enggak, intensitas. 2 match terakhir kayak gitu. Intensitas. Kayak ada Anthony ngetun intensitas. gitu tuh. Kayak wah nih kita saudara baru bertemu. Anthony ini dari zamannya Ole juga dibilang dia ini pemain yang punya stylenya unik gitu. Dia unik banget, dia tuh bring something to the game. Cah, ini Selalu begitu. tiba-tiba jadi glazingnya Anthony. Kapan gue ngejelekin Anthony? Oh, lo gak pernah? Kapan Anthony, mau dicari banyak tuh. Nah, Anthony kita agree main yang bagus, cuman Pemainnya ininya. oh iya, ininya kena. Itunya yang harus kena. Dia kalau misalnya Amorim out of nowhere denger nih podcast, Amorim taruh di left wing back Amorim. Jangan dong kan sama dia lu di kanan mahal. Gini, kalau enggak Jangan taruh di dia left wing kalau back. enggak taruh dia di Di right wing back. Jangan right wing back, taruh dia di right wing back. Enggak left wing back. Dia nge-backup dia lu. Sebentar. Ya udah, Diallo sorry. Diallo right forward, right inside forward. Iya. Anthony left Right right wing- wing back. Right wing Iya. back, right center backnya Mazraoui. Itu Iya. dulu bisa. Mazraoui sama Anthony sampai selebrasi gini. Lagi sekali. Terus gak Sekali. Yang gue gak kuat Anthony juga apa? Minta bola mulu. Wah. Tangan gak habis-habis. Passion. Minta shifting, terus minta bola. Anak jalanan nih orang. Non-stop minta bola. Masa street football. Terus maksudnya kasih gol pun emang empty. Kita benar-benar Asik sih MU semalam. 2 or 3 transfer away to becoming a threat. Enggak gini. Kemenangan kemarin itu ngedivine season lo enggak?
Oh enggak. Belum no dia. Belum. Season kita masih lost. Iya. Ini festival aja ya. Ini festival aja ya. Ini asik aja. Asik aja ya. Season ini mah kita udah gak ngincer apa-apaan nih ya. Kalau transfer decision di Januari, Itu penting. Menurut gue 2 atau 3. gue mau Gini. apresiasi Ugarte sebelum lu jawab. Ugarte menurut gue off the ball-nya good enough. Off the ball-nya cakep. Tapi on the ball-nya standar. Top 3 ya? Iya oke. Enggak lah, off the ball doang kan. Udah top 3 ya? Enggak lah. Caicedo, Gravenberch. Iya dia Belum. professional holding midfielder gitu. Iya. Professional defensive midfielder. Iya, tapi on the Aman. ball-nya kurang banget. Intensitas Off the ball-nya top. bagus. Terus gue mau mention dia nggak bawa Rashford dan Garnacho Amorim. Itu bagus sebagai pelatih. Dia ngomong gue murni ngelihat performance, ngelihat how they dress, how they eat, bagaimana they makan eat, dia, iya. bagaimana pakai How they baju. put on clothes. Masa Ini begitu? kata Amorim ini bukan disciplinary. Gue melihat siapa yang paling menaruh hati dan pikirannya di Ini buat kunci timnya. sukses MU. Nah, gue melihat mereka kayak lacking di situ. Ya udah, Di WhatsApp tapi. performance wise memang. Sama Amorim di WhatsApp paginya. Siapa? Si Rashford Sama sama Garnacho. iya. Sorry you're not Di gonna WhatsApp come. kan. Aduh, bisnya full nih. Oh berat juga abis itu. Habis Oke itu gitu dia. Dia Rashford FOMO ngeposting. Oh ya enggak apa-apa. Garnacho, where Garnacho? Iya, FOMO. Where Garnacho? Congrats lads. Lo mau tahu kita starting lineup kita udah leak 17 jam sebelum kick off-nya mulai. Gara-gara siapa? Gara-gara Garnacho. Atau mungkin itu. Itu disiplinerinya Kayaknya. Garnacho. Iya, Bau-bau kayaknya. dia. Nah kan Amorim bilang there's a lot of rumor about us. There's a lot of rumor. Kita tapi nggak mau ke situ dulu. Gue masih mau fokus dengan yang ini dulu. Iya, iya. Gitu. Oke, tadi balik ke pertanyaan gue. Decision transfer di Januari menurut Bang Amrabat apa aja? Yang MU. harus di solve ya. Man United perlu. Tapi yang sensibel ya, jangan yang hayal kayak Nah. beli ini enggak, yang paling sensibel gitu. Iya, Man United perlu playmaking, perlu pemain yang punya kemampuan playmaker yang bagus banget kayak Enzo di Chelsea. Itu kita nggak ada. Maino itu physicality-nya dia kalau game slow pace lawan tim yang low block dia terbaik. Tapi kalau lagi tight, lagi fast pace, counter press, bla bla bla, dia belum punya physicality-nya, belum punya maturity-nya. Padahal dia sangat berbakat Maino. Nah, kita perlu Eriksen udah bawa apek. Kita perlu yang prime kayak gitu. Itu menurut gue. Terus Siapa kira-kira namanya? Siapa? Coba sih ada ini. Pogba sih. Siapa ya? udah dong. Nggak sih lu demen balikan sama mantan ya? Gua. Corek balik. Jadi kalau mantan gue denger di sini ya boleh. Cari hal Oke. baru, ada Siapa? Bali, ada Eropa. Agama juga ada. Oh enggak boleh. Eze nggak mau Eze. Eze nggak. Eze bukan itu bukan maksud gue Eze. Eze sampah. Enggak, dia banget. maunya Perlu seorang- Eze boleh. seorang Di box situ. to box defender box to box play midfielder yang punya kemampuan playmaking gitu. Iya. Siapa ya? Ini ya Harus mikir sih namanya yang Atau Iniesta, nah James- gue ini James bukan Madison, maksud James gue Madison. bukan maksud gue pemain yang gue Nkunku itu bukan tapi dia Januari menurut gue kita bagus banget kalau bisa dapet Nkunku walaupun nggak mungkin Januari ya, Nggak mungkin ya. akhir season lah. Mungkin aja kalau uangnya cocok. Loan. Nama-nama yang MU butuhin ya, Nkunku tuh sensible. Nah sama sayap kiri boleh, left Kayak inside siapa? forward boleh. Anthony Robinson ya. Anthony Robinson sih. Iya. Kalau Martinelli mau Martinelli. Gratis, gue bayar. Gue bayar. Lu beli. Lo mau tau gak? Before the match ini berdua ngomongnya Anthony kalau dijual kita yang bayar. Ini Kita yang bayar Ini. nih berdua ngobrol. Kalau dijual kita yang bayar. Lah ya Anthony lu juga satu match bagus Wow, lu nanti over jelek glorified. wah. Gue udah Masa dulu over bilang glorified? Nggak boleh buru-buru. Anthony ini dulu. selalu dia tuh kasihan ini cuman dia banyak meme-nya doang. iya. Bukan Kayak berarti Maguire. Iya, bukan Maguire tuh bagus loh. Maguire kan Bagus. gue bilang. Dan dipuji sama Gua Amorim. bilang di preview. Dipuji Oh, sama iya? Amorim. Iya. Cece. Gue bilang siapa yang harusnya main Pai di preview nih. Maguire. Untuk 3 back dan dia sweeper di tengah kata Amorim, Maguire sangat bagus. Berarti itu role itu bisa dikukuhkan nggak? Kukuh. Untuk Bisa, Maguire. Langsung Kalau stempel. lihat dari tone-nya Amorim kayaknya Maguire terus tuh. Asyik. Kayaknya. The rise of Maguire. Dari zaman Southgate Karena dia main 3 back. kebahlulan dia dalam megang bola di
cover sama si Delete sama Ilica. Iya. Asyik. Euro sabar ya, Euro sabar. Sabar. Kita belum punya center back ya. Masih muda nggak apa-apa lah. Masih muda 18 tahun nih. Masuk di 80 enggak apa-apa. Nah, kita ke Stadium of Light. Namanya Stadium of Light. Tapi hari ini tidak bercahaya di Soton. Kebetulan mati lampu katanya di daerah situ. Hmm? Kemarin ada himbauan dari jam 4 pagi sampai jam 8 malam. PLN. Ah. PLN. Sponsor me. Ya. Yang menjamu Soton. Iya. Di babak 1 dipukul, ditabok, disikut, Digampar, Disetut. Iya. 5-0. Dikojoy. Berat. Hah? Kalian tahu dikojoy. Gojoy itu gimana? Nico Joy. Nah, ini gimana kita ngeliat Russell Peter akhirnya dipecat pelatihnya. Dipecat. Pelatih yang apa ya menurut gue ya? Bego. Pertama bego, kedua naif, ketiga nggak mikirin timnya, hanya mikirin diri sendiri. Mau bermain dari belakang, padahal kualitas timnya sampah. Berusaha jadi Iya. Vincent Company tapi gagal kan dipecat kan. Ya, di sisi lain Ainge yang posisinya juga sudah negatif dari pandangan fans bisa memberikan sedikit hadiah buat Akhirnya. fans, ya kan? Walaupun minggu abis itu mereka bakal kalah Ya. lagi. Ada banyak nama rotasi di Spurs, nama-nama segar. Kasih tahu dong. Yang pertama ada Jet Spence di kanan, Itu dia, satu lagi. yang kedua Bergval di Itu tengah. dia, Bergval. Ya, Put some respect on his name. ya, Lucas Bergval, terus Lucas Bergval. Archie Gray juga main sebagai center back. Itu dia. Terus juga ada udah itu ya. Udah. Sisanya ya Matangsar, Madison, Kulu, Son, Solanke. Heung-min Dari 5-0 Hah? ya, Solanke enggak dapat satupun. Iya. Itu berat. Sian ya punya FPL-nya dia. Udah nggak laku Sian, tahun sian. ini. Heung-min back on form. Son boleh ke MU? Yang Boleh. Emang suka jeruk yang udah nggak ada airnya. Ya itu boleh buat. kan yang gue kemarin tanya, lu mau Son Jadi apa kalau di enggak? MU, iya gue setuju. Kalau Pilih Rashford. kalau Son di MU ada baru, mood baru, behavior baru, tune lagi menurut gue. Ya, balik ke Spurs sama Southampton, menurut gua ngeliatnya benar-benar Heung-min masterclass lagi. Ini dia one goal Kelas. dua goal 2 assist. Ya, 1 goal 1 assist. 1 goal 2 assist. 2 assist. Wow. 2 assist 1 gol. Iya. Bedanya gua ngomong 1 gol 2 assist sampai. Dime. 1 gol 2 assist dan dia nunjukin. Lo harus lihat di match kemarin eksplosif banget. Iya. Eksplosif Positioningnya sih dia yang bagus. Bukan karena gini, pemain-pemain umur kayak Salah, Son. Ini udah bukan tentang speed, Iya, udah bukan tentang tentang- explosiveness, tentang ininya. Dan gue liat Son itu bagus banget positioningnya. otaknya. Iya. Itu. Itu dia. Chelsea menurut gua cocok loh. Enggak. Chelsea udah 18 winger. Enggak. Cukup. Itu nggak muat Jim. Asrama nggak muat. Bergval lo lihat Bergval. Bagus. Bergval ya. Will be one of the best. Ah, kalau berlebihan anjing. Will be one of the best in Spurs. In Spurs di standarnya Spurs. Gue ya. suka Matangsar, golnya asik tuh. Iya. Dia crash the box, gue cek dikit, tek tek dar. Asik. Ini Bisoma kenapa nggak ada Bisoma? Ada apa ini Bisoma? Ya udah gantian. Udogi ada tapi kan. rotasi. Udogi ada. Udogi juga ngambil intercept terus jadi gol tuh, gol yang mana tuh? Itu dia. Dia kurang Spurs tinggal di personal aja. Dia transfer window harus beli beberapa pemain yang bukan tipikal Solanke lah, pemain yang kayak Son gini yang Ya. bisa jadi difference maker, bisa jadi faktor X, bisa deliver ketika dibutuhkan. Ya karena ketika seorang Conte Mourinho aja nggak bisa di sana, nggak bisa perform, nggak bisa ngutilize squad yang ada dan prime-nya Spurs gitu loh. Apa yang mau dihadapin dari Ainge gitu. Menurut gue squad buildingnya Spurs cukup oke loh. Tapi ini Nggak ada pemain bad signing itu dikit. cuman sebenarnya. kurang. Iya udah untuk Cuma standar kurang dia lengkap aja. mediocre lah. Iya. Mediocre pembeliannya. Enggak, menurut gue pernah ngomong kan. Menurut gue squad buildingnya Spurs sama Arsenal lebih bagus Spurs menurut gue. Kedalamannya, Gua juga. variasi dari tipe pemainnya itu lebih bagus Spurs menurut gue. Lebih variatif iya. Variatif dan dalam. Tapi menurut Opsinya banyak. opsinya banyak. Gak ada iya. sini gue mainin sini, gak ada sini gue mainin Tapi sini. menurut gua tapi quality pemainnya rata-rata mediocre. Siapa? Ya lu bisa bilang Madison, oke. Brandon bagus. Brandon Ini yang enggak, yang Brandon- newly signing ya. Brandon enggak lah. Produktif dong Brandon. Brandon dari mana enggak sih, Man? Brandon Produktif enggak. dong. Enggak, lu compare kirinya Heung-min Iya. kan Spurs ini kan Season ini lebih Spurs bagus kontribusinya Brandon Johnson dibanding Heung-min. ya enggak pas gua ngomongin quality player. Iya. Quality player. Brandon Johnson menurut gua bukan harusnya Kualitasnya kompetitif. Son. Iya. Ya enggak lah. Lah makanya Kan gue bilang bandingin, gue Menurut bilang gua- in compare to in compare to Arsenal. Gini, Brandon Johnson. Bukan di- compare to di Heung-min umur Son. berapa? Iya. Heung-min di umur berapa? makanya Ya. bahasan gua kan Spurs perlu pemain yang kayak gitu, bukan pemain yang tipikal-tipikal kayak Solanke lagi, ini lagi. Ya dia harus banyakin beli pemain kayak Madison. Enggak, kalau Gitu loh. kalau lo ada Solanke, Solanke kan buat nggak gantiin bisa Kane. Heung-min dan Brandon Johnson. Hmm. Kalau lo ada Solanke,
lo tuh harus benar-benar pakem dulu. Midfieldnya nggak boleh keganggu gugat. Wingernya winger yang nge-provide. Enak Solanke. Solanke susahnya lo dipaksa drop deep terus. Nggak, di boxnya juga berapa kali miss Rim. Karena dari drop deep Mat. Nggak ada urusan. Ini kita udah ketika mulai lo keluar masuk topik box. nih. Tadi gue bahas squad buildingnya. Iya, Squad buildingnya Spurs. bagus menurut gua. Kalau misalnya masalah Solanke drop deal itu kan tactical, ya kan. Ah. Ini gue ngelihat dari behind di luar lapangan siapa yang mereka transfer, ada berapa pemain di setiap posisi. Betul. Menurut gue progress manajemen mereka lebih bagus daripada Arsenal. Bukan di atas lapangan, ngerti nggak? Menurut gue pribadi Ya walaupun gue disagree tapi ya fine. gitu, ngerti nggak? Karena berapa? Lu lihat pemain-pemain mereka punya pemain yang sangat variatif. Di gelandang aja dia ada tipe kayak Bissouma, ada yang kayak Matangsar, ada yang kayak Madison, Kulusevski bisa main di tengah. Gitu loh maksud gua. Brennan pun bisa main di situ. Itu maksud gua, ngerti nggak? Ada Bergvall. Bergvall kan mudah lah, nggak dihitung lah anjir. Terusan Bergvall. Cuma center back aja tuh The best harus player Archie in Gray harus step up di situ kan. Ya karena enggak, ya, gue nggak mau bawa Arsenal ya. Maksudnya gue nggak setuju sama itu. Enggak, karena gue concern gue pribadi Iya. sama Arsenal belakangan ya squad building. Iya karena gini ya, lo mau squad building. Oke, Spurs squad building tengahnya bagus. Dia punya. Lo kalau ngikutin squad building berarti kan ngikutin juga Arsenal dari awal dong. Iya. Ya Arsenal datengin Odegaard, Spurs datengin Madison. Ah. Arsenal punya Bissouma, Arsenal punya Iya. Declan Rice. Iya. Ya sama aja dong, Le. Di forward juga Arsenal beli forward sama so-so lah. Kalau forward gue bisa bilang sama karena Arsenal juga beli forward cuman Jesus sama Havertz. Ya Spurs juga kurang belinya. Jadi kalau ngomongin depan belakang ke depan, gue disagree squad buildingnya. Kalau variatif iya gue setuju. Emang Spurs punya pemain lebih variatif. Tapi kalau quality kurang. Enggak, karena Arsenal ini harus nggak boleh Arsenal di bawah Spurs. Arsenal harus selalu di atas. Lo bukan karena faktualnya kayak gitu. Enggak benar. Lo compare player to player. Gue nggak mau ngelihat Spurs bagus maksud gue. Iya. Mendingan Arsenal yang bagus. Iya. Dia negatif aja dong. Iya nggak apa-apa ya karena Nih. kagetnya kan tiba disamain Spurs sama Arsenal. Kan gue bilang Arsenal harus di atas Spurs. Iya. Ya kan? Ini mata gue udah biru nih, gue mau ke Stamford Bridge aja lah. Iyalah, Chelsea beda menang lah. lagi 2-1 lawan Brentford. Tim yang udah 6 match. Chelsea ketemu Brentford tuh 6 kali. Yang kemarin ke-7. Dalam 6 kali kalah 3, seri 2, menang 1. Jadi Chelsea head to head kalah sama nih tim. Ini head to head aneh dalam sejarah sepak bola. Ada tim gede bisa head to head kalah sama Brentford. Jadi Brentford ini kryptonite Chelsea. Kayak MU Brighton gitu. Gue nggak tahu tapi head to head mungkin lu banyak menang. Enggak punya Oh, iya? kryptonite. MU kryptonite dirinya sendiri Iya. Tapi akhirnya kemarin berhasil menang dan 2-1. fansnya. Apa persamaan Terus. berhasil menang 2-1, menang yang cukup membuat gue histeris juga gitu. Betul. Karena di akhir-akhir mereka mau comeback kan. Mbeumo kalau udah ketemu Chelsea udah kayak prime Thierry Henry, Iya. finishingnya yang begitu bagus. Tapi sisi lain Chelsea nunjukin winning mentality, solid dari struktur bermain, Enggak usah pakai dan kita deserve menang. Itu dia. Ada pendapatan nggak? Pendapat gua lihat gol keduanya. Gol kedua siapa? Gol keduanya Chelsea. mahal. Caicedo udah kayak N'Golo Kante. Passing tuh Iya. Jackson. passing enggak Enzo Enzo. dulu. Enzo. Enzo. Enzonya yang gila. Habis Enzo itu udah kayak Lampard. Enzo from the deep. Enzo udah kayak Lampard ya. Nicolas Jackson udah kayak Didier Drogba. Gue bilang nih Enzo Maresca ya. Keren. Gila. Tapi itu golnya Jackson dari beberapa chance yang dia nggak bisa konversi sebenarnya. Nggak cuma Iya, keren. iya. Ini kan Iya. Caicedo ngerebut. Iya. Ngerebut dulu, Caicedo kasih ke ngerebut Enzo, dulu, Enzonya kasih Enzo. terupas jauh. Kalau Enzo terupas tuh udah suatu hal yang pasti. Iya. Dari season lalu juga Memang cara begitu emang gayanya. begitu cara mainnya Enzo kan. Pas lawan Brighton pun apa itu emang gunanya Enzo di situ. Iya. Dan gua ngelihatnya ya ini gua jauh lebih pengen Chelsea yang menang Premier League ya Dibanding Liverpool. dibanding Gue Liverpool. juga. Iya. Terus sayangnya tidak akan terjadi. Karena kalau Liverpool menang 20 sama kayak MU. Itu sama gini. Ngomongin squad depth Chelsea udah nomor 1. Beli main banyak tuh emang penting. Emang pasti menang. Udah diakui sama siapa kemarin ya? Sama Pep ya? Pep ngakuin kemarin. Habis Dia kalah butuh lawan 30 poin ya. MU dia bilang, gue harusnya punya 25 sampai 30 Itu pemain. yang MU yang Chelsea lakuin yang MU nggak lakuin. Sebelum transfer. Jadi dulu kita dikatain, ya. Sekarang diikutin. Siapa Emang yang hidup pernah kayak gitu. Ada banyak. Jamie Carragher, banyak lah. Carragher sih agak sinting Carragher. Terus Masa dunia berantem di publik sama salah? Mau ngapain 40 orang? Mau ngapain? Oh, iya. Gym sempit. Apa lagi tadi? Emang dia ngomong gitu juga. Beli main sebanyak itu emang menang. Ada yang kayak begitu. Itu elu yang bilang elu. Gue sampai sekarang diterornya. Stop Chelsea yang MU nggak lakuin, Chelsea lakuin adalah sebelum belanja Chelsea dia menentukan identitasnya dulu, mau kemana arahnya. Oke, arahnya
ke terus-terusan. Baru dia belanja spending, arahnya itu longevity, kita mau build depth, kita mau jual yang bagus-bagus. Kita belanja dulu, habis itu bingung, ulang lagi. Dan Chelsea this season surprisingly ini pelatih baru menurut gue yang paling berpotensi menang Premier League dengan Liverpool. Tuh No. ini kita objective wise. Objective wise. Kalau dia bisa maintain ini form dia punya probabilitas juara. Liverpool miss karena on paper pemainnya sangat luar biasa. Enzo Maresca itu aduh, Cole Palmer nggak usah ditanya, top sih menurut gue Chelsea. Gini, orang-orang luar pasti bilang Chelsea tetap contender. Kenapa? Karena kalian cuma lihat kemenangan demi kemenangan. Kalian nggak tahu Bukan, di nggak cuman itu. fragility Kita di lihat dalamnya. Fragile Ngerti lu nggak? cuma defense dan itu Ya, enggak sejelek itu, Le. Sejelek itu. Enggak. Loh, berapa kali blunder dari bola dari Sanchez? Sekarang gini, berapa kali kita blunder, timnya goblok, lawannya goblok. Iya, gue tahu. Itu kan kita untung dong jatuhnya. Kita cuma jatuhnya hoki. Cuman- Ya kalau cuman season dikasih forward. hoki terus full season. Ya Cuman aneh, forward, Le. aneh. Cuman forward lu mengakomodir itu. Paham gak? Jadi lu ada blunder 1-2 blunder. Emang secara quality Lo kebobolan 3, lo cetak 4, you still win the game. iya. Maksudnya itu. Iya, dan forward itu mengakomodir itu. Dan defense lu tuh, lu kan apa? Colwill Fofana. Emang bukan yang, menurut gue Fofana perlu upgrade. Tapi not that bad. Kalau misalkan lu punya, Sekarang Fofana nggak ada. nggak ada. Kemarin si Tosin kan Ya, mainnya jelek. jelek. Ya oke lah, oke. Oke. Gue gak bilang jelek. Gue appreciate Tosin. Dia aerial duelnya bagus, covering groundnya bagus, tapi dia agak lemot. Itu Iya, aja. iya. Tapi sisanya bagus. Tapi lu dengan posisi dari pemain tengah ke depan yang begitu komplit dan banyaknya dan bisa dirotasi sana sini, itu mengakomodir itu menurut gue, Le. Karena tiap tim pasti Iya. punya weakness Iya. 1-2 spot. Iya. Even Liverpool juga ada. Liverpool weaknessnya di mana? Center forward. Tapi Iya. posisi lain ya akomodir. Iya. Chelsea kurang di defense satu Iya. sisi, tapi Iya. forwardnya mengakomodir itu. Ya, gini. Makanya kita berpendapat Oke, bahwa misalnya in emang kontras sama Liverpool. Liverpool punya kelemahan di center forward, Iya. tapi posisi lain mengakomodir. akomodir. Kebodohan dari center forward hanya menciptakan gagal gol. Iya. Ya. Tapi kebodohan seorang center back menciptakan kebobolan. Ya. conceding. Jadi ini beda banget nih konteksnya menurut gue itu satu. Kedua, kita punya banyak depth of squadnya banyak, tebel. Pemainnya banyak cadangan. Tapi khusus untuk center back itu yang kualitas 1-2. Cuma Colwill sama Fofana. Fofana pun ya sebelum kayak Colwill, ngerti nggak? Jadi menurut gue ini gue nggak ngelihat Chelsea juara tahun ini, jujur aja. Next year maybe. Tahun ini nggak, gue nggak ngelihat. Tapi probabilitasnya menurut sangat tinggi. Ya karena lu ngelihat sekarang udah deket sama Liverpool ya, menang Bukan ya. itu juga. Yang paling penting yang nomor satunya adalah squad depth-nya. Squad depth Chelsea yang nggak dipunyai sama tim lain. Ya itu benar. Dan ditambah itu, lu kan sekarang gol terbanyak di Premier League siapa? Chelsea. Iya. Chelsea. Lu bukan menang yang 2-1, Le. 2-1. 2-1 kemarin. Enggak, maksud gua secara overall satu season, bukan yang Golnya kayak banyak. tipis-tipis lu abis kebobolan habis itu comeback. Bukan yang menangnya sulit gitu loh. Menang yang sangat convincing. Overall sampai detik ini gitu loh. Dan jujur paling atraktif Menurut gua. ya. Dan paling atraktif dia- dilihat permainan dan- itu Chelsea. Dan atraktifnya bisa lu lihat. Spurs lah. Hah? Spurs lah. Enggak. Kedua Chelsea, satu Spurs. Chelsea. Enggak, kalau gua bisa Lo bilang lihat bahkan lo lihat Palmer sama Chelsea dan Enzo menurut kayak gua- gitu. Setiap megang bola menarik. Palmer sama Enzo. Oke, Kenapa? iya. Jadi menurut gua karena kita yang nonton tahu, serius deh, banyak banget blunder kita yang dia nggak dieksekusi melawan. Sebanyak itu. Lu pada nggak lihat? Dan itu part of the game, Le. Paham. Iya, enggak Paham. semua lawan bisa ngekonversi. Tapi kan kita hoki jatuhnya. Kayak kemarin Sanchez itu If we save. keep doing blunder, terus lawannya lagi tajam, kan kita kalah. Lawannya MU gitu. Ya kalau lu juga tajam. Iya kalau sama MU kalah sih Chelsea. Belum se. Belum menurut gua belum. Belum. Next year kita Iya gini. Pokoknya gini. Maresca kan Kalau kita ngomong. title contender, gue ikutin Maresca. Dia bilang kita akan ngerasain deh. Kalau gue pede gue gak ngomong. Iya Maresca kan ngomong dia. Kalau gue pede, gue ngelihat dengan semua analisa gue pede gue bisa juara. Kalau kata Maresca, gue cium, gue rasain, gue akan ngomong. Tapi sekarang belum. Iya Desember. Kita Ya lihat udah, Januari belum. Gua sih Februari. Dan Januari tiba-tiba beli center back kita nggak ada tahu. Iya tapi ini kesempatan Chelsea seize the moment. Ini paling tepat. Arsenalnya lagi stuck, City lagi downfall. Tinggal Liverpool Uber kurang Liverpool. depthnya kayak lo. Walaupun Walaupun Maresca ngomong. dari awal niat kita musim ini itu kembali ke Champions League.
Kita nggak ada niatan mau tapi juara. kalau lebih Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Iyalah, Tapi ya kita udah. nggak mau the title contender. Kenapa nggak mau. takut berharap? Kita nggak mau label title contender. Maresca ngomong sih, ini moodnya Ole itu direpresentasi sama Maresca. Memang. Kata Maresca, Semua fans Chelsea. usia squad gue 3 bulan, usia Pep berapa tahun, Enggak, usia Mat, Arteta yang- berapa tahun. Gue nggak Enggak, akan kalau kita selevel juara, mereka. Kita akan mencetak sejarah sebagai tim termuda yang pernah juara IPL. Dan itu aneh. Nggak apa-apa. Aneh. Sebelumnya siapa MU kan? Leeds kalau nggak salah. Hah? Leeds. Nggak apa-apa. Enggak, Mat, yang kadang fans Chelsea termasuk oleh ini susah ini loh. Title contender itu bukan suatu hal yang lu terima atau enggak. Itu kan reaksi di belakang. Oke, gua nggak mau disebut title contender. Oke. Tapi title contender itu adalah sebuah situasi. Paham gak ketika lu menjadi kompetitor Tapi gue di nggak mau suatu label ya. Ada one Enggak. label bro. enggak. Itu label hina menurut gue ini. Iya, terserah itu yang dia sudah terima adalah terserah dia menerima atau enggak. Tapi itu Beda. ada. Tapi beda. Paham gak sih? Dan Bedanya surprisingly ya. Bukan jadi paham gak? Kompetitor. Ya kan? Itu kan suatu hal yang udah gitu loh. Harus Iya, terima. gue ngerti kompetitor. Chelsea season ini kemungkinan besar menjadi kompetitor. Tapi bukan berarti season depan lo ngomong kita kompetitor season lalu nih. Gue nggak mau. Nah itu yang jangan sampai dilakukan sama fans Chelsea. Oh. Itu kan dilakukan sama fans Arsenal. Iya. Gue kompetitor. Gue dapat 2 angle-nya. season, Gue dapat iya. angle-nya. 2 season 3 Lu nggak lihat kita siapa? Nah itu. Oh, gue tahu dia Iya. menolak itu Basya. Dia takut menjadi Arsenal baru. Nggak mau gue. Gue win or nothing. itu Ri. Memang. Ya, Dia takut menjadi Memang. Arsenal iya, baru. dan itu Gua akuin. Dia takut dan runner dia up, main runner main up. Nggak main mau, aman. win, Dan dia win. main aman, Mat. Iya, iya. Paham gak sih lu main Bukan aman? gue doang. Pelatih gue. Dia nggak mau pojok Pelatih gua debat ngomongnya setahun sama. ke depan. Kasih tahu. Iya. Fanbase Chelsea. Iya, Oh, iya, iya. Itu jawabannya, iya. Dia nggak mau, Mat. Dia nggak mau pojok debat setahun ke depan. Tahun ke depan menjadi lo dan Hasan dan iya, dia ngerti kan? digebukin karena runner up. Iya. Enggak. Dan ini bukan gue sendiri. Dari London sampai Jakarta. Bukan gue sendiri. Fanbase Chelsea. Semua Gua sama. merhatiin kemarin di sosial media. Win or nothing. Iya mereka benar-benar. Kita nggak bangga definisi aja win juara or 2. nothing. Nggak bangga. Nggak ada yang bangga juga. Ya, dia- Win or Nothing. Makanya itu dia, makanya bedanya. Jadi nggak ada tuh kayak lo nge-labelin apa lo sering labelin Liverpool 2001 2022 kan, hampir quadruple. Itu nggak ada buat kita. Win or nothing. Nggak ada kayak gitu-gitu. Kita hampir 2 trofi. Sebenarnya the real first loser itu Liverpool sebenarnya. Berapa tahun mereka era Pep? Ah. First loser mat, enak lo pikir. Najis. itu Enggak kesian. enak lah. Itu kesian. Mendingan nomor 3, Tapi nomor 4. orang nggak relax bakal ini. lupakan Liverpool itu. Apa? Iya jadi Cuman- cult hero aja. Street Cuman won't kan forget. result dari sebuah reign yang juara itu pasti dimulai dari competing to the title contender and then champion. Selalu gitu. Dan Chelsea momennya- ngerong-ngerong itu cuma tahun 2003-2004 waktu Arsenal Invincible kita ngerong-ngerong. Ya di belakang. Tahun depannya Mourinho masuk juara kan. Setelah itu kita selalu surprise. 2010 Selalu surprise. 2000 Ancelotti first season jebret. 2010 gara-gara CR gak ada Abis tuh. itu enggak Mourinho. Mourinho yang kedua masuk lagi jebret. Oh, iya, iya. Conte masuk jebret. Kita nggak terbiasa dengan konsep apa namanya ngerong-ngerong title contender. Enggak. Langsung aja. Tapi Chelsea gue looks good. Gue menurut gue dia melihat makro banget. Boardnya Chelsea itu melihat kayak angle-angle bola in general. Kan tau gue nggak? dibilang visioner. Gue diketawain sama orang-orang. Karena tau gak kenapa? Gue diketawain. anjing. Boardnya Chelsea itu Kalau sama masih ada klipnya boleh tuh. sama kayak boardnya UEFA bagian. Geng kapitalis juga. Ya biasa Amerika. Iya, yang bikin kompetisi juara dunia nih board Chelsea. Apaan sih? Jadi yang punya Chelsea yang punya bola basically. Hah? Curang juga nih. apa narasi apa ini? Sumpah, narasi curang. macam apa ini? Ini aneh. Tolong di klip guys. New Real Lalu Madrid. Lalu sebarkan orang aneh ini. Hah? Dia mau jadi Real Madrid zaman now atau enggak in the future. Gue kasih tambahan ya. Gue kasih tambahan Apa? untuk asumsi lo. Todd Boehly lagi in talks mau beli The Telegraph, Time. Ya udah. media terbesar di Inggris. Oh iya. Nah. Ya, Ya udah jadi narator udah. Jadi kayak Real Madrid sama Marka kan. Iya. Gue mau balik ke Manchester sedikit ya. Kenapa nih Palmer? Gue agak gimana gitu, agak kurang gitu sama dia sekarang. Bukan Palmer season lalu sama sekali gitu. Iya. Udah hilang di Wondernya nggak ada Enggak kan, wonder. beda. Bagus. Apa? Bagus. Enggak bagus, cuman Rim semalam. Ya nggak wonder. Gue paham maksud dia. udah bukan Palmer yang Yang ngegolin. Iya. Karena dia lebih ke belakang. deep. parah. Iya. Yang Sama gue sayanginnya mentok. Gue Gue tahu satu tim tapi yang dia- bakal nyambut dia. Gue nanya di sama lo atas kenapa? Pai,
tolong cari Jadon Sancho semalam. Yang jadi playmaker tuh Sancho kemarin. Hah? Iya. Sancho di kiri. Sancho di kiri itu role-nya wide playmaker, ngerti nggak? Gitu. Palmer lebih banyak progresi bola di tengah dari dalam atau nanti jadi second striker. Nangkap Pak? Lu cek berapa take on-nya siapa? Sancho, berapa progressive pass-nya, berapa pass completed-nya, berapa chance created-nya paling tinggi. Bukan, gue cuma ngasih tahu aja bekas pemain lo. Bekas pemain lo bisa punya role baru sekarang. Gitu loh. Nggak sedih kehilangan kayak gitu. Sedih banget miss. Kita harus berduka loh kehilangan Sancho, sumpah. Gara-gara botak telat. Enggak kan itu hubungannya sama Ten Hag. Itu kan kita kan ngobatin dia. Ini Sancho di inside forward MU sekarang bagus. Ente sakit nih kita obatin. Pas sembuh cabut setan. Oh, enggak dia telat. Coba kalau Amorim. Kan lu dapat duit. Emang kabur. 20 juta kita beli dia berapa? 75. Jangan bahas Sancho deh sumpah. Enggak, kalau Palmer menurut gue lebih karena Palmer tetap being Palmer menurut gue. Cuman bedanya adalah kalau musim lalu tuh dia jadi main vokal, sekarang juga masih. Tapi sekarang bener, semua tim, saat satu squad itu bener-bener punya hunger yang sama seperti Palmer. Caicedo yang gue liat maksudnya oleh kan dari awal Caicedo bla bla bla, akhirnya gue ngeliat maksudnya gitu. Cucurella gimana? Cucurella, oke. Ayo. Cucurella. Anda salah satu left back terbagus. Salah satu di bawahnya Robinson, Dalot. Ngawur. Ya, Martinez. Left back terbaik di IPL tuh Cucurella, CDM terbaik di IPL tuh Caicedo. CDM kemarin ketiga jelas. Ugarte. Jelas. Oke, kita masih masuk ke situ. Jelas. Ya dia. Yang top 3. Dan gue berapa kali gue ngeliat Brentford mau build up dari belakang, nggak bisa ngelewatin line tengahnya Chelsea. Ada pas udah. Dan menurut gue kesalahan si Thomas Frank ya, ketika dia masukin 3 pemain bareng-barengan. Itu bener-bener killing the momentum banget. Karena Brentford tuh lagi bener-bener lagi nyerang, diganti. Tiba-tiba 3 pemain diganti. Wisa, siapa? Damsgaard atau Norgard keluar, Damsgaard keluar, pokoknya 3 pemain keluar. Emang yang masuk pemain yang punya atribut menyerang, Kevin Schade, Carvalho itu bener-bener killing the balance langsung. forwardnya. Tapi Carvalho langsung ada chance on tiang. Iya, maksudnya di luar itu Chelsea ngambil momentum lagi. Abis itu bener-bener sampai gol Mbeumo kan Chelsea pegang kendali lagi. Nah itu gol Mbeumo juga murni emang individual Mbeumo. Concedingnya Chelsea itu enggak, itu blunder itu. Oh blunder ya? Iya, kelepasan bola Caicedo. Bukan Caicedo. Tapi Mbeumo gila. Itu blunder dari pace-nya. Gila. Dia selalu kalau normal, enggak normal. Kalau Chelsea enggak normal, selalu. Tapi minggu lalu juga dia di prime Thierry Henry aja. Jago tuh orang tuh. Mbeumo tuh cuma salah tim doang. Iya bagus deh. Mbeumo tuh harusnya Mbeumo taruh di Spurs. Mbeumo taruh di Arsenal? Enggak, harusnya dia di big team boleh tuh. Iya. Bagus. Mbeumo taruh di MU enggak. Paling berapa sih Mbeumo? Paling 40. Bagus tuh orang. Iya kan? Iya, makanya. By the way, tadi yang Basya bilang hunger, itu yang gue lihat yang makanya kenapa gue bilang Chelsea rembulan juara. Iya. Hunger timnya gede banget. Parah. Terlalu passionate, gue gak suka. Ya enggak, yang tadi gue bilang kan. Caicedo, Cucurella, Colwill, Jackson, itu passionnya gila semua. Itu Nah tadi balik kecuali ke Palmer ya. kalau pembahasan Palmer kayak gak ada apa-apa. Palmer kayak ya. Enggak dong, Palmer kalau lihat semalam. Oh tapi pressingnya enggak gini ya. Palmer muka dan gerak badannya nggak bisa lo samakan sama work rate-nya. Oh iya. Seorang maestro di dunia sepak bola biasanya itu kan punya work rate rendah. Karena dia punya kelebihan di hal-hal lain kan. Tapi khusus Cole Palmer, lo lihat bagaimana dia pressing. Dan Odegaard. Kayak Odegaard ya. Iya, benar. Odegaard juga sama. Dia juga emang mereka udah nge-set standar tinggi gitu, expect duit terus-terusan. Kadang-kadang salah tuh pernah nanya Wenger apa bedanya pemain bagus dan pemain super bagus. Kata Wenger, pemain bagus nunggu momen dalam pertandingan. Karena perlu kan ada spark. Tapi kalau pemain super bagus walaupun nggak ada momen, dia fokus 90 menit. Nggak apa-apa gue belum dapat momennya menit 15, menit 30. Kayak Jackson gak clinical, gak apa-apa. Tapi you have later minutes in the game yang lo create itu mainnya. Nah Palmer itu punya itu menurut gue. Dan yang fans Arsenal gak sabar sama Odegaard menurut gue. Gak sabar kenapa? Odegaard kalau gak ada momennya gak bagus. Padahal dia lupa nih kemarin kehilangan Odegaard, mainnya jelek. Lo gak kan, gue cuma gambarin situasi game gimana sih. Dan gue juga ngerti juga kenapa ditarik. Terus Arteta itu selfish. Arteta itu selfish kemarin. Dia mau imply Chelsea. Gak ada Odegaard nih, kita coba bocil. Berubah gak ya? Selfish itu Arteta.
Udah lagi Chelsea lagi Chelsea. Bayangkan main ayunan tuh. Itu kalau video Arteta main ayunan. Tolong dimasukin Gil. Gil, ting, ya, nih lo lihat, lo Pris lihat Arteta main, gak ada di mana-mana. Klik. Ada. Ini editan atau Enggak itu Lu real. belum pernah lihat Arteta main ayunan? Dia main di rumahnya itu rumputnya gede banget. Apa dia main sama anaknya? Lo pas lihat sedih lihat. Ketemu. Kayak bukan. Apa gue berlihat tapi lupa nggak? Ya udah itu aja. Kalau menurut gua Teta kontender atau tidak, yang bisa ngomong kita karena kita yang tahu. Ya menurut gua belum. Enggak lah, enggak cuma lu yang bisa nilai, orang luar juga bisa nilai. Enggak, karena kita ngikutinnya dalam banget kan. Kita tahu fragility-nya. Kita tahu kecacatannya. Nangkep nggak? Dan ini cacat kalau sampai juara dengan umur yang semuda ini aneh total. Gue berharap. Ini Leicester 2016 kalau sampai juara. Aneh total. Ngerti nggak? Menurut gua. Gitu. Iya, berarti kalau Enggak se-Leicester lah, Le. Enggak se-Leicester. Ini bagus. masa Leicester Performance wise bagus. Gua ke bawah lagi bawa omongannya. Iya. Enggak lah. Jangan takut jadi title contender Tahu. gara-gara framing terlanjur kita ke Arsenal, gak Enggak apa-apa. apa-apa. Beda Jangan raja. bedanya gini doang. Kalau misalnya Juara 2 gitu. juara 2 Your first season. Enggak season depan lo bawa lah kita juara 2. Enggak bakal. Malah gua katain season lalu kita sampah. Kita shit. Itu kan yang gue paling benci nah si Arsenal ya. Lu gak lihat kita? Lo gak lihat? Lo gak lihat kita kemarin? Juara 2. Lo gak lihat season berikutnya? Juara 2 sebelumnya? adalah pecundang pertama. Itu yang bikin orang enak sama Arsenal cuman gak berubah aja sebetulnya ya. Bukan gak berubah resultnya, gak berubah. Enggak. Maksudnya gini. Enggak, gua akuin ada tengil-tengilnya, Rim. Gua akuin ada tengil-tengilnya, tapi ketika kita ngomong itu, kita cuma gambarin situasi aja. Ya lu maksudnya jangan ngundermine kita selalu mainnya bagus gitu loh. Bukan berarti kita bangga dengan itu. Enggak ada satupun fans Arsenal yang bangga kita peringkat 2. Enggak ada yang bangga. Enggak ada. Siapa aku tanya. Kalau ada yang bangga, Rim, kalau pada bangga, enggak ada namanya Arteta out, Rim. Bahkan sampai di Emirates itu udah lumayan banyak Arteta out. Enggak ada. Kita enggak ada yang bangga, kita cuma gambarin situasi. Kita tengil. Tapi kan cuma banter. Tapi kasihan Banter. Terakhir. Kasihannya Arteta ya. Padahal dulu Arsenal bukan yang buat juara-juara. Sama Arteta dikasih ini lo peringkat 2, ini lo peringkat 2. Fansnya mangkak semua. Makanya Fansnya Padahal habitatnya kalau juara Premier League, lu out. lo out. Padahal enggak, tugas Arteta apa? Apa? Waktu di hire jadi pelatih. Kembalikan Arsenal ke tempatnya kan? Enggak, bukan asal juara lah, tempat Arsenal juara. Lu enggak bisa. Ya, tempat Arsenal lu enggak bisa. Enggak lah, masa lu cuma drawback 20 tahun terakhir, Le. Ya Arsenal, Lu Champions League, Bro. Itu tempat lu. Top 4. Top 4. enggak lah, lu enggak bisa cuma pendek momen habis itu lu jadiin historisnya Arsenal, enggak bisa lah. Lu harus bawa Arsenal 2004. 1934. Enggak, zamannya George Graham tahun 90. Iya, Itu ya berarti enggak gini, anggap Le. lah. Kalau mau kembalikan Arsenal ke tempatnya, pindah ke Highbury lagi. Karena menurut stadium. gue sama Botak sama Merabat sudah kontemplasi 2 hari yang lalu. Kayaknya kita pakai ilmu deduksi kan, kita biasa nih lagi science nih kan. Apa problem Arsenal? Ternyata kayaknya roh lo ketinggalan di Highbury. Iya, the soul. Bisa jadi. The soul left there. Bisa jadi. Udah itu aja guys untuk hari ini. Ini review Game Week 16. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis untuk Game Week 17 ya kan. Dan abis itu ada Boxing Day ya. Jadi pojok debatnya bakal padat nih minggu depan. Boxing Day Game Week 18, 19 ya kan. Dari 17 sampai 19 tuh Boxing Day. Oke guys, jangan lupa subscribe, nyalain notification bell-nya, follow kita nih, ada gue oleh atas, ada @Karim Nasar, @ArsenalFox dan @Matmatchdar. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go.